Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akan mengaksi kalian terlebih dahulu ya. Ivan, adik bu. Evita, adik bu. Abdul, adik bu. Fadil, adik bu. Azal, adik bu. Tanya, adik bu. Oke, adik semua ya. Baik. Sebelum itu, ada masih ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Masih bu. Apa? Yaitu sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan masuk pada materi wafatnya Rasulullah SAW. Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Kalian sudah pasti tidak asing kan dengan yang namanya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Kamu tanya. Nabi Rasulullah adalah Nabi Al-Islam. Ya. Siapa nama beliau? Nabi apa? Nabi Muhammad. Untuk materi pertama itu kita masuk pada tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Kita mau cerita sedikit ya. Hari ini kan kita belajar tentang SKI. Kita akan bercerita tentang sejarah Islam. Nah, Rasulullah itu telah menyampaikan misi kerasulan tabligh pada umat manusia semuanya disampaikan tanpa ada yang disembunyikan atau amanah. Melalui strategi yang matang atau fathan, misi kerasulan membuahkan hasil yang Rasulullah memberikan contoh sesuai antara keyakinan, ucapan dan perbuatan dalam menjalankan wahyu Allah atau jujur. Kemudian masuk untuk materi yang kedua yaitu peristiwa Haji Wada. Apa arti Haji Wada? Ada yang tahu? Ada bu. Nah, Haji Wada itu artinya haji perpisahan atau haji terakhir bagi Rasulullah. Sebelum beliau sebelum Rasulullah SAW meninggal, beliau sempat menunaikan ibadah haji yang diikuti sebanyak hampir seluruh umat Islam di tanah Arab. Haji ini disebut haji wada. Apa haji wada tadi? Haji perpisahan. Kala itu Rasulullah memberikan khutbah yang penuh dengan prinsip-prinsip kehidupan manusia. Baik, kita akan membacakan isi khutbah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membaca? Saya bu. Dua bukti bu. Dari sini berarti ya. Dua bukti orang dari sini sampai Dari berikut yang bacaan ini sampai di bawah nih. Silakan tanya. Berikut isi khutbah Haji Wada yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu sekalian di tempat ini sesudah tahun ini atau tidak. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan menumpahkannya dan hartamu diharamkan memegangnya, kecuali karena ada sesuatu hak. Riba semuanya telah dibatalkan. Kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Sesuatu penumpahan darah yang dilakukan di zaman jahiliyah tidak ada diatnya lagi. Sudah? Nah, itu kan khutbah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham ya tentang haji wada? Apa tadi haji wada? Haji perpisahan. Haji wada itu? Haji perpisahan. Apa Sam? Haji perpisahan. Atau haji terakhir bagi Rasulullah. Nah, masuk ke pada materi selanjutnya yaitu wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu
Rasulullah ini pun sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat itu demam beliau bertambah tinggi dan tidak mampu menjadi imam sholat di masjid. Tapi kemudian pada suatu hari Rasulullah mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapa sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi didudukkan di atas mimbar. Anak kalian pertama lalu beliau berpidato. Siapa yang mau baca pidato dari Nabi Muhammad? Coba dilihat. Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku. Nah itu tadi pidato dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ya ceritanya. Saat menjelang akhir hayatnya, Rasulullah berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan kata umatku, umatku, umatku. Salah ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita. Terus, arti dari perkataan umat itu salah itu artinya beliau menyarankan kita untuk selalu salat dan selalu tidak boleh meninggalkan salat. Salat sangat penting bagi umat Islam karena salat merupakan niat agama. Tanggung jawab umat Islam itu berpegang teguh saat kita melaksanakan salat. Nah itu adalah pesan terakhir sebelum Nabi wafat. Kemudian akhirnya sebelum itu sahabat Abu Bakar mundur tetap berdiri di saf karena dia mengira Nabi ini tidak pulang ke sholat. Beliau memberikan syarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian akhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, Rasulullah pun wafat meninggal dunia. Ada yang tahu Rasulullah meninggal pada hari apa? Senin. Nah, Senin. Terus pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Wafatnya Rasulullah ini sangat mengagetkan para sahabat meskipun mereka diberi nasihat asror apalagi mereka tetap kaget dan sangat sedih akan kepergian Rasulullah. Aja mungkin segitu dulu menyampaikan materi Ibu. Lanjutnya Ibu akan membuat 3 kelompok dari kalian. Kalian mau pilih sendiri atau Ibu yang memilihkan? Pilih sendiri. Pilih sendiri silahkan. Ibu beri waktu 2 menit. Oke Bu. Kalau dari kawannya, sama kawan kelompoknya ya. Kalau Messi sama Tania pindah sini. Ibu akan memberikan 1 lembar kertas ini kepada kalian masing-masing kelompok. Dan pada kertas ini sudah ada pertanyaannya. Ya, kalian berdiskusi sama teman kelompoknya ya.
ada ribut ya? Ribut asalkan ributnya membahas mengenai pertanyaan ribut oleh Abdi. Ibu beri waktu 5 menit. Selesai tidak selesai, kalian harus jalan di depan. Baca. Oke. Boleh. Belum? Pokoknya nomor 1, nomor 2, nanti nomor 3. Kalau sudah selesai nanti kalian mempresentasikan yang di depan ya. Sudah kan? Jadi selanjutnya kalian pekerjaan yang sudah kalian kerjakan kalian presentasikan ke depan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut soalnya. Apa arti ungkapan dari Rasulullah menjelang akhir hayatnya tentang umatku, umatku, umatku? Assalam. Berikut jawabannya. Apa assalam? Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah SAW. Tentang wafat pun umatnya disebut-sebut dengan ungkapan tersebut. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok Abdul dan Azam di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut soalnya yang dibaca oleh Abdul. Silakan Abdul. Sebutkan 5 prinsip yang dipesankan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji wada menjelang Nabi wafat. Berikut jawabannya. Dalam khutbah haji wada menjelang Nabi wafat, beliau meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan. B. Jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. C. Kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Penetapan yang merupakan timbal balik bagi suami dan istri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 boleh duduk kembali. Tepuk tangan para kelompok 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelompok 3. Silakan kelompok 3, kelompok Maisita sama Tanya. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut soalnya yang akan dibacakan oleh Maisita. Buat kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu ketika tanda penyebabnya Rasulullah
Berikut jawabannya. Setelah Rasulullah SAW menjalankan tanggung jawabnya berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh daerah Arab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Nas. Salah satu isinya memerintahkan Rasulullah SAW bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah yang merupakan ayat yang paling akhir turun. Turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut menandakan tanda-tanda Rasulullah SAW akan wafat. Sudah, tutup. Silakan tutup. Sekian. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tiga. Diskusinya kita tutup ya pelajaran hari ini karena juga waktu sudah menunjukkan untuk istirahat. Bagi yang mau makan, silahkan makan. Ya, mungkin hanya itu materi hari ini. Apabila ada salah ucapan Ibu mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.